Muhammad. Perkenalkan, nama saya Nes Andagama MNS. Saya merupakan dosen tetap di Fakultas Keperawatan Universitas Syahbala. Saya bekerja di bagian keilmuan keperawatan medikal bedah. Latar belakang pendidikan saya menyelesaikan program studi keperawatan sarjana dan nurse di Fakultas Keperawatan Universitas Syahbala pada tahun 2008 dan melanjutkan studi S2 saya ke Prince of Supply University Thailand pada tahun 2010 dan menyelesaikannya pada tahun 2013. Nah, di sini saya akan berkomitmen dalam melakukan tridharma pendidikan, mulai dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas fakultas keperawatan, serta berperan aktif dalam menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia dan kompeten dalam melaksanakan keterampilan serta profesional, sehingga saat mereka memasuki tempat bekerja mereka akan bisa bekerja dengan baik dan kompeten. Nah, pada kesempatan ini saya akan mendeskripsikan secara singkat mata kuliah yang saya ampu, yaitu saya sebagai koordinator di mata kuliah praktikum keperawatan medikal bedah, sistem kardiovaskular, pernafasan, dan hematologi. Nah, praktikum yang saya ampuni bobotnya 1 SKS dengan 16 kali pertemuan dikali 100 menit, satu pertemuan selama 16 kali pertemuan. Dan blok ini kita ajarkan pada mahasiswa yang menduduki semester 5. Mata kuliah keperawatan dewasa, sistem kardiovaskular, pernafasan, dan hematologi berfokus pada kemampuan atau kompeten yang harus diberikan kepada pasien dengan gangguan sistem kardiovaskular, pernafasan, dan hematologi. Nah, kami di sini bekerja bersama tim. Ada 16 dosen yang menjalani blok mata kuliah praktikum keperawatan medikal bedah, dan saya di sini selaku koordinator. Nah, capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah saya ini ada 2. Yang pertama, diharapkan setelah melakukan 16 kali pertemuan, mahasiswa mampu melaksanakan edukasi dengan keterampilan komunikasi dalam memberikan asuhan dengan menggunakan teknologi informasi ilmiah seperti aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus. Kemudian CPL yang kedua, mampu meningkatkan keahlian profesional di bidang keperawatan melalui pembelajaran sepanjang hayat. Di sini meliputi aspek sikap, aspek pengetahuan, aspek keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Nah, adapun CPNK pada blok ini ada 2 juga. Yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu melakukan stimulasi pendidikan kesehatan pada pasien dewasa dengan kasus gangguan sistem kardiovaskular, pernafasan, dan hematologi. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu mendemonstrasikan intervensi pada kasus dengan gangguan sistem kardiovaskular, respiratori, dan hematologi pada pasien dewasa sesuai dengan standar yang berlaku dengan berpikir kreatif dan inovatif dan efektif. Bahan kajian atau materi pembelajaran yang pertama, bisa melakukan intervensi keperawatan pada kasus gangguan sistem respiratori. Yang kedua, melakukan intervensi keperawatan pada kasus gangguan sistem kardiovaskular. Yang ketiga, mampu melakukan intervensi keperawatan pada kasus gangguan sistem hematologi. Dan yang terakhir, yang keempat, melakukan stimulasi pendidikan kesehatan pada pasien dewasa dengan kasus gangguan sistem kardiovaskular, respiratori, dan hematologi. Nah, kemudian adapun bahan pustaka atau bahan yang bisa dibaca bisa dilihat di link di bawah ini. Nah, kemudian kriteria penilaian yang saya gunakan pada
modul ini atau pada mata kuliah ini kita menggunakan tentang skor ya, tentang skor bila nilainya kurang daripada 451 ini D atau tidak lulus, dan bila dia di atas 60 dia dinyatakan lulus. Berikutnya merupakan metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran pada mata kuliah ini, karena ini mata kuliah praktikum, kita menggunakan case method dan non case method. Nah, untuk yang case method nanti saya akan memberikan kasus untuk dianalisa oleh mahasiswa dan mereka akan melakukan analisa sebentar. Kemudian mereka akan menentukan apa intervensi yang harus dilakukan. Nah, setelah intervensi yang dilakukan, kita akan memperagakannya di laboratorium. Nah, kemudian uraian materi dan kegiatan perkuliahan dapat dilihat di link di bawah ini. Nah, kemudian terakhir evaluasi. Evaluasi pada mata kuliah ini kita menggunakan 3. Yang pertama, kita menggunakan case report tadi atau case tadi, kemudian kita menggunakan quiz. Terus yang ketiga kita menggunakan UAS atau ujian akhir semester berupa OSCE ya. Kita akan melakukan praktikum di rumah sakit di kampus, dan kami akan melihat kemampuan mahasiswa atau kami akan mengobservasi apakah mahasiswa ini kompeten apa tidak dalam melakukan tindakan keperawatan yang sudah kita tentukan. Baik, pada pelaksanaan pembelajaran mata kuliah praktikum perawatan medikal bedah ini, saya menerapkan metode pengajaran menggunakan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada tahap delivery, saya menyampaikan tujuan pembelajaran secara singkat kepada mahasiswa, memperlihatkan kontrak kuliah serta mengarahkan mahasiswa untuk mempelajari modul RPS dan bahan bacaan sebagai dasar sebelum mengikuti proses pembelajaran. Nah, pada tahap interaction, saya selalu membuka perkuliahan dengan menyapa mahasiswa, menanyakan kabar mahasiswa, apakah ada kendala, dan menanyakan kesiapan mereka mengikuti proses pembelajaran. Nah, saya juga memotivasi mahasiswa secara aktif untuk melakukan pembelajaran berbasis kasus atau case method, sehingga mahasiswa mampu berpikir kritis dan bisa menganalisa apa masalah yang harus mereka pecahkan dan apa intervensi yang harus mereka berikan nantinya pada pasien. Nah, berikutnya untuk menunjang proses pembelajaran di awal perkuliahan, saya membaca kasus atau case method sehingga mahasiswa dilatih untuk berpikir kritis, yaitu dengan menganalisa kasus, mengenal masalah, dan memutuskan intervensi keperawatan apa yang tepat yang harus diberikan kepada pasien yang mengalami gangguan sistem kardiovaskuler, pernapasan, atau gangguan sistem hematologi. Nah, kemudian data terakhir dari metode pembelajaran DIA ini yaitu evaluasi. Nah, teknik evaluasi yang saya pakai, saya menggunakan pretest. Sebelum mengikuti praktikum, saya akan memberikan dulu pretest kepada mahasiswa tentang pemahaman apa yang akan mereka pelajari atau pemahaman tentang kasus yang akan kita peragakan atau intervensi yang akan kita peragakan. Kemudian kita juga menilai soft skill mahasiswa dan memberikan kuis. Kemudian yang terakhir, kita melakukan ujian praktikum atau OSCE. Nah, kami akan melakukan ujian dan kami akan mengevaluasi mahasiswa atau mengobservasi mahasiswa apakah mereka bisa melakukan intervensi keperawatan atau prosedur keperawatan dengan baik dan benar sesuai dengan standar operasional yang sudah kita ajarkan. Nah, demikian. Berikutnya kita akan menonton cuplikan video proses pembelajaran. Yang kali ini kita akan fokus pada metode ceramah. Ceramah, kita akan menjelaskan bagaimana caranya memberikan penyuluhan kesehatan atau pencast pada pasien dengan
osteoporosis pada sistem imun hematologi. Baik, silahkan melihat video di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, sesuai dengan jadwal yang sudah saya sepakati minggu yang lalu, hari ini kita akan belajar tentang osteoporosis. Nah, karena kita di sini blok praktikum perawatan sistem kardiovaskuler respiratory hematologi, jadi salah satu kompetensi yang harus dicapai oleh mahasiswa adalah mahasiswa ini bisa memberikan penkes, pendidikan kesehatan kepada pasien di rumah sakit atau di puskesmas tentang gangguan di sistem kardiovaskuler, pernapasan dan hematologi. Nah, hari ini kita akan bahas tentang osteoporosis. Ini bagian daripada sistem muskuloskeletal. Oke, baik, sebelum kita lanjutkan kuliah kita hari ini, sebelumnya saya mau menanyakan apakah kalian siap untuk kita belajar hari ini? Siap. Nah, blok kita ini kan blok siang ya, blok siang capek yang beristirahat. Usul kita setelah ini akan melakukan praktikum. Praktikum ini membutuhkan stamina dan ya energi yang lumayan banyak. Oke, baik, sebelum kita mengikuti kuliah, lebih baiknya kita berdoa dulu ya, berdoa dalam hati masing-masing sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Oke, baik, berdoa kita mulai. Oke, selesai ya. Nah, jadi sebelumnya kita akan ngapal dulu. Nah, kita ini akan belajar materi ini lebih kurang 50 menit kemudian, karena ini kita satu PT. Jadi tolong diperhatikan dengan baik. Nanti kalau memang ada pertanyaan atau yang nggak jelas, nanti ada waktu kita diskusi ya. Nah, kita akan kita akan menggunakan metode profesional atau ceramah. Nanti di depan, pertemuan depan kita akan mempraktekkan. Kita akan melakukan stimulasi. Setelah ceramah kita akan melakukan simulasi langsung ke kita akan memperagakan apa yang kita belajar tadi. Oke, baik. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang osteoporosis. Apakah adik-adik pernah mendengar nggak osteoporosis ini apa? Benar. Sebelum kita melanjutkan materi hari ini tentang osteoporosis, kita akan review balik yang kita belajar kemarin minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita ada dua yang kita pelajari. Bisa diingat? Masih. Nah, yang pertama apa yang kita pelajari? Asma. Nah, asma apa yang dia masih ingat tentang asma? Ya, silakan. Atia ya? Iya. Ya, silakan Atia. Apa yang masih Atia ingat tentang materi yang kita belajar minggu yang lalu tentang asma? Baik, Pak izin menjawab. Ya. Jadi minggu lalu kita udah pertemuan sebelumnya udah belajar itu tentang asma. Itu mulai dari pengertiannya itu adalah penyakit yang menyerang gangguan pernapasan. Kemudian juga ada penyebabnya, itu biasanya umumnya misalnya kayak debu, asap, terus mungkin ada yang karena alergi juga. Ya. Terus Gejalanya seperti apa asma? kalau gejala yang paling umum itu biasanya ada yang kayak batuk, terus sesak nafas, gitu, ya, cepat capek. Terus sama kalau misalnya kita jumpa orang yang kayak gitu, kita bisa misalnya menanganinya seperti pertama jangan panik dulu, jangan panik, terus tenang, dan kalau misalnya dia ada oksigen bisa dipasang oksigen, atau misalnya kalau memang udah parah kali itu boleh juga Ya. Nah, betul ya, makasih Dia. Jadi teman-teman ini juga ingat ya yang dia sampaikan tadi. Baik, yang satu lagi siapa? Jian. Jian masih ingat ya apa yang kita belajar kemarin tentang jantung? Jantung. Kita sudah mempelajari tentang gagal jantung, mulai dari definisi, patofisiologinya, kemudian klasifikasinya juga. Kemudian kita juga sudah mempelajari asuhan perawatan secara umum seperti mengurangi aktivitas yang berlebih, mengurangi jangan mengonsumsi rokok, dan juga patuh minum obat. Ya, baik, terima kasih Zia. Baik,
Jadi kan masih ingat ya, karena yang kita belajar kemarin bukan belajar dari lupa enggak, karena kita akan ingat dan kita akan mempraktekkan apa yang kita belajar. Nah baik, untuk membersihkan waktu. Ya baik, ini kita akan masuk ke materi osteoporosis. Jadi ada yang tahu osteoporosis itu apa atau pernah dengar? Nah, apa osteoporosis? Ya silakan, siapa namanya? Nama saya Jihan, Ya, izin Jihan, menjawab, kan? benar. Jadi osteoporosis itu adalah di mana kondisi kepadatan dan kualitas tulang kita tuh menurun seiring bertambahnya usia, sehingga nanti bisa rapuh, keropos, dan dia tuh bisa jadi sangat mudah cedera, patah seperti itu. Biasanya pada orang umur berapa osteoporosis itu? Pada lansia, tapi pada anak muda juga bisa. Ya, makasih Jan, itu jawabannya sangat bagus ya. Ada teman dari teman yang lain? Nah ya. Nah jadi jawabannya sudah benar, kita akan lihat penelitiannya. Nah ini penelitian osteoporosis. Nah osteoporosis merupakan penyakit yang terjadi seiring bertambahnya usia. Nah bertambah usia berarti kan dari umur 50, jadi 60, 70, 60. Nah, di mana kondisi tulang ini menjadi rapuh dan mudah patah. Nah ini di gambar ada bisa kita lihat yang sebelah kiri ini struktur tulang normal ya. Yang sebelah kanan itu osteoporosis. Nampak ya, yang sebelah normal ini struktur tulang masih padat dan rapuh. Sirkulasi darah masih bagus, vaskularisasi darah masih bagus, sel tulang masih bagus. Sedangkan yang sebelah kanan ini sudah keropos, sama kayak kayu ya, kayu udah keropos, cepat patah. Tapi kalau kayu baru itu kan kuat ya, tapi kalau udah keropos ini patah. Jadi artinya secara umum penyakit yang terjadi karena bertambah usia yang menyebabkan tulang rapuh. Nah ini pengertiannya. Nah secara definisi osteoporosis ini pengurangan massa tulang. Nah massa itu berat tulang. Nah, makanya kenapa orang tua itu udah ringan karena memang massa tulangnya sudah menurun ya. Nah ini menyebabkan fraktur atau menyebabkan minimalnya trauma. Nah kemudian dan dia juga terjadi perubahan struktur pada jaringan mikroarsitektur tulang yang menyebabkan terjadinya kerentanan tulang, cenderung terjadinya patah atau fraktur, terutama pada bagian femur. Makanya kenapa kita sering dengar, kenapa ibu itu patah? Tadi kemana dia pleset, jatuh patah femur, paham tulang pahanya, atau tulang belakang atau tulang tangan. Ini kena sudah keropos. Nah kemudian osteoporosis ini bagi dua bentuk. Yang pertama ada osteoporosis primer dan ada osteoporosis sekunder. Nah yang primer ini berhubungan dengan usia atau senil osteoporosis namanya, atau penyebabnya tidak diketahui. Seperti yang dia jawab tadi, kalau kamu masih orang tua yang kena osteoporosis, ada juga yang masih remaja, udah keropos tulang, kan umur baru 30 tahun atau umur baru 35 tahun. Jadi kalau dia umur 35 tahun sudah mengalami osteoporosis, berarti dia dalam kategori osteoporosis primer atau idiopatik osteoporosis namanya. Nah kemudian yang kedua ada osteoporosis sekunder. Ini karena gaya hidup, pengobatan, penyakit tertentu, seperti penyakit dia ada penyakit rheumatoid arthritis atau dia ada penyakit asam urat. Kemudian ada merokok, penyakit gastrointestinal, penyakit ada lambung, gangguan nutrisi, hiperkalsemia, falciuria dan imobilisasi, jarang bergerak. Nah contoh misalnya penyakit gastrointestinal, gimana hubungannya dengan osteoporosis? Ya kalau kita ada penyakit gastrointestinal, gangguan pencernaan, jadi yang kita makan itu kan tidak keserap semua. Sedangkan tulang kita kan perlu kalsium, kalium untuk membuat tulang padat, magnesium. Sedangkan yang kita makan kurang diserap, entah kita lambung atau apa. Jadi penyerapan tulang sehingga kebutuhan nutrisi tulang ini berkurang. Nah sekarang kita akan bahas mengapa bisa terjadi osteoporosis. Jadi kita sudah belajar tentang pengertiannya apa. Terus kita mau tahu kenapa nih orang tua atau yang masih muda terjadi keropos tulang atau osteoporosis. Nah, secara umum penyebabnya karena kurangnya kadar kalsium dalam makanan yang dikonsumsi. Bukan kalium ya, kalsium. Kalau kalium itu fungsinya untuk otot.
Kalau kalsium itu tulang. Nah, ada nggak yang tahu kira-kira apa faktor penyebab terjadinya keropos tulang? Nah, sekarang kita mau tahu nih apa penyebab terjadinya osteoporosis atau faktor risiko seseorang itu dia rentan atau risiko tinggi terjadi osteoporosis baik pada orang yang sudah lansia atau yang masih muda. Ada yang tahu kira-kira apa penyebabnya? Ya, siapa? Ini siapa namanya? Biasa, ya silakan Biasa. Apa faktor penyebab biasa? Jadi faktor resiko untuk osteoporosis ini seperti yang Bapak bilang tadi, ada yang usianya lanjut, terus riwayat keluarga, terus bisa terjadi pada wanita yang menopause, dan juga bisa terjadi karena riwayat patah tulang. Ada yang teman yang lain? Mungkin di belakang biar ada teman sedikit, ya silakan. Tadi ada juga Bapak jelaskan bisa jadi karena pola hidup dia, misalnya dia mengonsumsi, dia merokok atau mungkin dia mengonsumsi suatu obat-obatan yang bisa memperburuk kondisi tulangnya juga. Ya, baik. Nah, jadi jawaban di teman-teman lain sudah benar ya. Bisa karena ada pada usia, menopause. Nah, jadi nanti kita lihat, ini semua kita lihat faktor risiko. Nah, di sini di slide ini ada beberapa banyak faktor risiko orang yang risiko osteoporosis. Pertama ada usia lanjut. Nah, usia lanjut ini artinya dia di atas 60 tahun, kemudian gaya hidup, merokok, mengonsumsi obatan, terus kondisi hormonal, kurangnya estrogen atau testosteron ini biasanya pada orang sudah lansia. Terus ada kelainan tiroid, ada DN dan yang lain. Nah, ini banyak faktor yang berisiko terjadinya osteoporosis. Nah, kemudian kita akan melihat apa gejala orang dengan osteoporosis. Nah, secara umum gejalanya bisa jadi tumpul di tulang atau otot. Nah, tulang kita ini sendiri, dia muskuloskeletal ini ada otot, ada tulang, ada sendi. Tiga ya, otot, daging, tulang dan sendi. Ini sistem muskuloskeletal. Nah, pada orang osteoporosis dia akan mengalami jadi tumpul di tulang atau otot, di tulang atau di daging di ototnya. Jadi punggung atau ada juga tanpa keluhan kepada tulangnya tambah menurun. Terus sering terjadinya fraktur, kemudian terutama di tulang belakang, panggul dan pergelangan tangan. Nah, ini jelas secara umum. Nah, ini saya lihat gambar. Gejala osteoporosis bisa sering sakit punggung atau pinggang. Nah, ini karena mungkin angkat beban berat atau berusia tadi. Nah, kemudian kehilangan tinggi badan. Jadi orang kalau kita lihat di ada keluarga kita, saudara kita, dulu ibu ini tingginya 160 misalnya. Terus pas sekali lagi dah kayak gini. Ini sudah mulai osteoporosis, tapi dia kan ada grade-nya ya, ada grade 134. Nah, ini kan baru 35, terus umur 55, umur 65 sudah pakai tongkat. Kenapa pakai tongkat? Karena memang sudah keropos tulang, sudah masa terus sudah berkurang. Nah, kemudian bisa terjadi kelainan bentuk tulang atau postur kaki mulai bengkok. Nah, kalau normal kan lurus kayak gini, tapi kalau osteoporosis kita lihat orang tua kan kayak gini dia, kayak gini bengkok lagi. Kalau kita jalan kayak gini kan sulit ya. Jadi itu ya kalau usia. Nah, terus memang osteoporosis ini kalau pengaruh usia kita nggak bisa menghindari. Semua orang suka kasih tua ya. Semua kita tua. Nah, tapi walaupun semua kita tua, kita ada usaha untuk mencegah supaya osteoporosis ini nggak cepat terjadi, ataupun kalau terjadi nggak terlalu berat. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, pertama kita harus mengkonsumsi cukup kalsium. Baik, sebelum kita lanjut ke slide berikutnya tentang bagaimana supaya tidak terjadi osteoporosis, ada yang mau ditanyakan nggak? Yang sebelumnya mungkin ada yang kurang jelas. Ya, silakan. Siapa namanya? Sarah. Ya, silakan Sarah. Ini bertanya Pak, jadi kan untuk
supaya mencegah osteoporosis itu kita harus mengkonsumsi kalsium. Nah, dari BPT itu kan kalsium itu kebanyakan dari susu. Kalau Ya. untuk orang yang tidak suka mengkonsumsi Atau alergi susu, susu. apakah ada alternatif lain untuk bisa mengkonsumsi kalsium? Ya, baik. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Nah, kemudian dia ada kawan yang bertanya, kalau dia nggak ada orang yang nggak suka minum susu atau dia alergi minum susu, apakah ada sumber kalsium yang lain yang bagus kita konsumsi? Nah, sumber kalsium itu banyak. Kalsium itu memang banyaknya di susu atau yogurt atau sayur-sayuran yang berwarna hijau, kemudian dari kerang, dari telur, dari daging, dan sebagian buah-buahan seperti buah pekat ya, buah pekat atau buah pisang. Tapi ini kan kalau susu dia mudah kita dapati dan harganya nggak terlalu mahal dan sumber kalsiumnya tinggi. Kan yang sering ya di iklan kita lihat kayak susu Anglin, untuk lansia itu kan susu yang kadar kalsiumnya tinggi. Walaupun orang lansia, walaupun dia minum Anglin sesuai dengan aturan sehari 2 kali, tetapi karena proses penyerapannya nggak maksimal ini, ya manfaatnya kurang. Tapi ya namanya juga iklan, orang ya. Nah baik, ini kita udah di sesi akhir kuliah kita hari ini. Nah sebelum kita menutup perkuliahan kita, saya mau mengecek dulu apakah yang kita sampaikan tadi masih teringat, atau adakah yang dari perkuliahan ini yang bisa menyimpulkan apa yang kita belajar siang tadi? Saya Pak. Ya, siapa namanya? Khaira. Ya, silakan kira apa yang sudah kita belajar selama 6 minggu yang lalu kira? Jadi di review sedikit Pak. Jadi tadi kita sudah belajar tentang osteoporosis. Dari mana osteoporosis itu kondisi di mana kepadatan tulang itu menurun. Jadi tulang itu sudah mudah keropos, rapuh dan mudah patah. Dan itu terjadi pada usia, bisa kepada orang remaja atau dewasa juga, dan juga bisa ke lansia. Dan juga ada gejalanya ini bisa jadi punggung, ada postur tubuh juga semakin menumpuk. Lalu juga ada tulang mudah patah. Lalu Terus, untuk sudah penanganannya gimana? penanganannya itu bisa dengan minum kalsium, makan kalsium, makan bergizi ya, seperti kalsium ya. makan makanan bergizi, berjemur, olahraga yang teratur. Ya, terus menghindari rokok, minuman dan soft drink ya. Dibaguskan. Ya, baik. Nah itu yang penanganan yang bisa kita lakukan. Walaupun ujungnya semua kita akan buat dan mungkin kita akan terjadi osteoporosis. Nah baik, satu lagi. Nah ke depan kita akan masuk lagi minggu depan di hari yang sama, hari Senin jam siang. Nah ini kita ada tugas. Jadi tolong kalian bagi 2 kelompok. Ini kan ada 10 orang, 5 orang kelompok A dan 5 orang bagi kelompok B. Nah kelompok A tugasnya membuat leaflet. Nah membuat leaflet atau brosur. Leaflet atau brosur ya untuk Penkes. Nah kelompok A buat leaflet tentang tentang asam urat atau artritis. Kelompok B buat leaflet tentang Penkes pada pasien dengan hipertensi. Jadi buat leaflet. Nah sebelumnya nanti kalian konsul dulu ke saya sebelum kalian print atau sebelum kita presentasi ke depan. Konsul dulu leaflet atau media yang kalian buat. Nanti saya akan cek dulu. Ya, baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, kalau tidak ada, terima kasih banyak atas perhatiannya untuk hari ini. Kalau lebih kurang saya maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Demikianlah deskripsi singkat dan proses pembelajaran mata kuliah keperawatan dewasa sistem kardiovaskuler pernapasan hematologi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.